Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun teman-teman berada. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini tuh aku kangen banget rasanya pengen upload ya dari kemarin, cuman tuh nggak ada bahannya gitu loh, nggak ada mentahan videonya. Apa ini yang mau dibuat video gitu? Akhir minggu-minggu ini tuh lagi sibuk banget, dalam artian tuh ada kegiatan yang nggak bisa di share ya teman-teman, cuma ya daripada ini kita nggak ada penghasilan ya kan, ya wes ini video ala kadarnya, ini aku buat satu rangkuman video gitu ya, biar jadi cerita daily vlog gitu. Tapi mohon maaf ya kalau videonya tuh goyang-goyang karena aku nggak bawa tripod, jadi ini cuma disenderin aja di meja atau di bawah aja sambil jalan. Oke, ini tuh kemarin juga ada beberapa pesanan, cuman aku cancel dulu karena lagi ribet-ribetnya apa ya, lagi banyak kegiatan yang mesti nggak bisa ditinggal, dan salah satunya ini tuh kebetulan adikku yang nomor 3 itu lagi sakit dan diagnosanya nggak tahu apa ya, cuman dia tuh panasnya itu dari 9 hari itu panasnya di angka 39 derajat terus, dan sampai rumah sakit pun dia malah naik jadi 41 derajat. Jadi tuh kayak yang was-was banget ya, karena dia tuh kekeh banget gak mau dibawa ke rumah sakit kemarin tuh. Nah, karena di rumah itu dia tuh muntah-muntah terus suhu badannya juga nggak turun-turun. Jadi aku paksa untuk dia untuk buat ke rumah sakit, dan alhasil lah disuruh opnam dan di lab, tapi nggak tahu hasil labnya apa. Tapi yang sekarang jadi masalahnya itu adalah KIS ya teman-teman, kartu Indonesia Sehatnya itu lagi nggak bisa dipakai pas aku nyodorin KISnya ke pendaftaran, karena kemarin itu dia kerja di PT ya, terakhir di Cikarang, cuma dia kontraknya habis. Sebenarnya KIS atau BPJS-nya itu dari pemerintah, cuman dia kerja di luar kota, jadi KIS-nya itu diganti ke BPJS Kesehatan perusahaan di tempat dia bekerja. Tiap bulan tuh dipotong gaji gitu loh teman-teman, tapi karena habis kontraknya jadi BPJS-nya tuh dinonaktifkan begitu kira-kira. Nah, waktu di pendaftaran tuh ditolak karena itu tadi dinonaktifkan, dan aku tuh katanya disuruh bayar dulu mbak ini tunggakannya di Alfamart bisa, di Indomaret bisa, supaya ini aktif kembali gitu. Ya udahlah, aku pergi ke Alfamart untuk ngurusin tunggakan gitu ya teman-teman. Cuman sampai di Alfamart itu tuh ternyata mbak ini nggak ada keterangan harus dibayar kok, nggak ada tunggaan gitu. Terus aku bingung kepiye tuh Kiki gitu kan, katanya suruh bayar, pas mau dibayar malah nggak ada tunggaan, nggak ada yang mesti dibayar gitu. Terus aku tanya lagi nih ke pendaftaran, mbak ini gimana kok tadi katanya di Alfa nggak ada tunggaan, nggak ada yang harus dibayar gitu, gimana ini supaya si KIS-nya atau BPJS-nya tuh aktif kembali. Oh ya udah mbaknya pergi aja ke dinas sosial ngurus di situ ya mbak biar aktif kembali, tapi ini dibatasin dari rumah sakit 3 hari ya waktunya, diurus secepatnya gitu teman-teman. Kalau udah ada KIS diusahain ngurus aja mbak biar gratis gitu, karena perawatan biayanya yang di rumah sakit itu mahal banget mbak gitu. Oh ya udah, walaupun memang harus muter kemana-mana, harus ke balai kalurahan, harus ke kecamatan, harus ke dinas sosial, muter-muter, tapi nggak apa-apa karena bener-bener yang keluargaku tuh lagi perekonomian tuh lagi diuji ya teman-teman, lagi di bawah gitu. Jadi kenapa enggak ini KIS yang difasilitasi pemerintah itu kenapa enggak kita urus gitu ya teman-teman, biar kelar berkasnya. Karena adikku tuh udah dapat kamar, ini tuh aku langsung cari info ya teman-teman, langsung ke dinas sosial. Ternyata sampai ke dinas sosial ada persyaratan yang belum lengkap, jadi harus dilengkapin dulu karena terbarunya tuh persyaratannya ini. Dan ini ada 8 persyaratan yang mesti aku cari lagi untuk syarat-syaratnya. Itu muter-muter banget ya teman-teman, dari rumah sakit suruh ke Alfamart, habis ke Alfamart suruh ke rumah sakit lagi, habis itu ngurusin adekku, habis itu ke dinas sosial, balik lagi ke rumah, ambil fotokopi KTP, ambil berkas yang lain. Kemudian ini aku bawa anakku karena anakku pengen ikut, ya udah diajak daripada rewel begitu kan. Terus yang satunya tuh sama utinya, jadi lebih aman gitu ya teman-teman. Nah ini tadi kita udah ke Kelurahan Balai juga. Alhamdulillah prosesnya cepet. Yang ngurus tuh ternyata adalah mantan sopirku waktu SMK. Jadi waktu SMK itu aku naik angkot, sopirnya tuh sekarang udah jadi pegawai di balai kelurahan ya teman-teman. Jadi lebih satset gitu ya, karena ada orang dalam itu tadi. Habis dari balai desa tadi disuruh minta tanda tangan ke kecamatan. Nah habis dari kecamatan aku langsung pergi ke dinas sosial. Nah ini kita udah sampai. Ini aku cek lagi berkas-berkas yang dibutuhkan
dibutuhin, takutnya ada yang ketinggalan. Nah, ini sedikit info, mungkin teman-teman nih ada yang mau mengaktifkan lagi KIS-nya, boleh banget. Ini ada persyaratan yang sudah aku siapin. Ini tuh ada bukti token listrik, kemudian ini juga ada surat pengantar dari dokter, ada rawat inap juga, kemudian ada surat rekomendasi kepesertaan yang harus dimintain tanda tangan ke Kapanewon atau di kecamatan ya. Ini juga ada SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Ini ada pendataan identifikasi rumah tangga. Kemudian ini juga ada permohonan pelayanan penyangga Bapel Jamsos, surat pernyataan, tapi jangan lupa untuk beli juga materai 10.000 dan ditempelin di surat pernyataannya ya. Kemudian juga ada fotokopi KTP kakak keluarga, terus fotokopi KTP pemohon, foto rumah depan, belakang, samping gitu ya teman-teman, di foto terus di print. Kemudian juga ada KIS lama ya teman-teman. Nah, itu aja persyaratan yang harus disiapin untuk bisa mengaktifkan lagi KIS-nya ya teman-teman. Tapi pakainya itu yang asli semua. Kemarin tuh pengen nge-tag video yang bagian berkas-berkas yang asli, cuman kelupaan. Jadi ini alhamdulillahnya ada fotokopiannya. Semoga ini bermanfaat ya yang mau mengaktifkan lagi untuk KIS atau BPJS-nya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini lancar semua. Alhamdulillah ini tadi diterima atau di ACC ya. Boleh pulang dulu, nanti dikabarin kalau kartunya sudah aktif ya lewat WhatsApp atau lewat WA. Nah ini rencananya kita mau pulang dulu ya, karena aku tuh kepikiran banget sama anakku yang satunya ya. Biasa ya kalau ibu rumah tangga itu, seorang ibu itu kalau keluar rumah ninggalin anak tuh rasanya ada yang beda, dan takut kenapa-napa, takut nangis, takut rewel gitu ya. Jadi ini kita langsung mau pulang aja. Tapi sampai parkiran mau pulang, anakku tuh ngerengek minta bahan bakso, Bu, aku lapar Bu, padahal dari rumah itu udah makan. Tapi emang ya kalau kita ajak anak tuh pasti ada aja pajaknya ya. Ini tuh dia tadi juga minta, Bu, pengen yang dingin-dingin Bu, dawet Bu. Itu ya udahlah, diturutin aja daripada rewel di jalan ya teman-teman. Ini cari bakso dulu, dan kebetulan ini sebenarnya aku juga lapar sih. Ya udahlah ya, sekali-kali jajan, karena aku pribadi sama keluarga tuh jarang jajan ya teman-teman, boro-boro ya buat jajan ya. Buat kebutuhan sehari-hari aja udah alhamdulillah, walau udah bisa makanan alhamdulillah gitu ya. Tapi sekali-kali boleh lah ya, ini buat obat lelah hari ini karena udah muter-muter ke sana kemari gitu ya. Alhamdulillah, disyukuri, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu sebenarnya gabungan dubbing atau gabungan suara. Kemarin aku udah ngisi suara beberapa hari yang lalu, tapi hari ini aku juga ngelanjutin dubbingnya. Ini tuh alhamdulillah adikku udah keluar dari opnam, dari rumah sakit. Selama 5 hari di rumah sakit, sekarang udah sehat kembali. Ternyata diagnosanya dia adalah tipes ya teman-teman, karena panasnya tinggi banget, gak mau turun, dan akhirnya di hari kelima dia turun panasnya. Ternyata labnya adalah tipes. Jadi buat teman-teman yang di rumah menjaga kesehatan ya. Dan makasih banyak buat saudara-saudara atau tetangga-tetanggaku yang udah nyempetin buat nengok, ngasih perhatian ke adikku, ke keluargaku. Makasih banyak. Aku tuh kayak merasa budi banget sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara yang selalu care sama keluargaku. Makasih banyak ya. Aku nggak bisa balas-balas satu-satu, tapi aku insya Allah bisanya balas dengan doa. Mudah-mudahan semua yang udah peduli sama keluargaku tuh dapat berkahnya, dapat rezeki, pokoknya dipermudah hidupnya ya, amin amin ya rabbal alamin. Dan makasih banyak buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, menghibur, dan bisa menemani aktivitas teman-teman di rumah. Makasih ya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye.